Jangan ngaku penyintas sejarah atau cerita mistis kalau kalian belum tahu 5 sosok ini. Di masa lalu, Nusantara punya deretan raja yang kesaktiannya di luar nalar. Ada yang punya bentang goib sampai bikin merah musuh manjat. Ada juga yang bisa berpindah tempat dalam sekejap mata. Anehnya, nama-nama mereka nggak pernah ada di buku pelajaran sekolah kalian. Kenapa mereka disembunyikan? Dan seberapa mengerikan ilmu yang mereka kuasai? Tonton video ini sampai habis karena kita akan membahas 5 Raja Sakti Nusantara yang jarang kita tahu. Anak Wungsu adalah putra bungsu dari Mahadratata dan Udayana, sekaligus adik kandung dari Raja legendaris Jawa, Raja Airlangga. Sementara Airlangga berjaya di Jawa, anak Wungsu memerintah di Bali pada abad ke-11 dengan ketenangan yang mistis. Berbeda dengan kakaknya yang dipenuhi perang, perebutan tahta, anak Wungsu menguasai kesaktian Dharma Wisesa atau kekuatan hukum suci. Selama 30 tahun memerintah, ia mengeluarkan lebih dari 30 prasasti yang mengatur sistem subak, irigasi, dan pura. Kesaktiannya mewujudkan dalam bentuk pembebasan dari bencana rakyat Bali. Rakyat Bali percaya batin anak Wungsu begitu bersih hingga mampu menolak bala dengan wabah penyakit dan mencegah gunung meletus selama ia duduk di atas tahta. Buku sejarah sekolah biasanya melompat dari Sanjaya langsung ke Pramodawardhani atau Pikatan. Padahal Dyah Balitung awal abad ke-10 adalah raja yang berhasil menyatukan kembali Jawa Tengah dan Jawa Timur setelah sempat terpecah. Kesaktiannya, ia dijuluki sebagai raja memiliki kesaktian Yudagama atau sakti dalam hukum perang. Prasasti-prasasti peninggalannya menyebutkan ia mampu menjinakkan wilayah-wilayah pemberontak tanpa menumpahkan darah setetes pun. Kesaktiannya ini terletak pada kemampuan diplomasi mistisnya. Ia berhasil meyakinkan para penguasa lokal bahwa dirinya adalah titisan Dewa Wisnu yang membawa air kehidupan. Sehingga musuh-musuhnya tunduk secara sukarela karena silau oleh karisma spiritualnya. Ketika membahas perpecahan kerajaan Airlangga menjadi Jenggala dan Panjalu atau Kediri, nama Raja Jayabaya dari Kediri selalu mendominasi. Namun, Jenggala memiliki seorang Raja Sakti bernama Mapanji Garakan yang nyaris terlupakan. Dalam prasasti Banjaran, ia dijuluki sebagai Raja memiliki kesaktian Birawa atau aliran spiritual yang sangat kuat dan mistis. Ia dikenal sebagai Raja prajurit yang kebal senjata dan memiliki taktik perang goib. Sayangnya, karena kerajaan Jenggala akhirnya runtuh dan ditelan oleh kerajaan Kediri, catatan sejarahnya banyak yang sengaja dikaburkan oleh kerajaan pemenang. Meskipun Prabu Klono Sewandana lebih dikenal sebagai tokoh legendaris dalam Kasana Srireog Ponorogo, kisah-kisah lisan dan pakem pertunjukan menggambarkan dirinya sebagai salah satu raja dengan kesaktian yang sangat ditakuti dan berbau magis spiritual. Salah satu kesaktian terbesar Klono Sewandana sebenarnya ada pada aspek kreativitas spiritualnya. Senjata utama sekaligus simbol kesaktian fisik Klono Sewandana adalah pecut Samandiman. Pusaka ini bukan cambuk biasa, melainkan pusaka sakti yang konon apabila dihentakkan suaranya menggelegar seperti petir di siang bolong dan mampu meruntuhkan nyali pasukan musuh. Dalam visualisasi tari reog, gerak-gerik Klono Sewandana digambarkan sangat dinamis. Di satu sisi, ia bergerak dengan angkuh dan gagah, menggambarkan kekebalannya terhadap serangan senjata tajam. Ia menguasai ilmu bela diri tingkat tinggi yang bisa membuatnya tidak terkalahkan oleh raja-raja saingannya yang ingin melamar sang Dewi Songgolangit. Prabu Niskala Wastu Kencana adalah salah satu raja paling agung dalam sejarah kerajaan Sunda Galuh atau Pajajaran. Beliau memerintah selama 104 tahun dari tahun 1371 sampai 1475 Masehi. Berbeda dengan tokoh fiksi dalam cerita fantasi yang memiliki kesaktian berupa ilmu sihir atau kesaktian fisik yang bombastis. Kesaktian Prabu Wastu Kencana di dunia nyata tercatat dalam naskah kuno, cerita parahyangan dan prasasti Kawali sebagai kesaktian spiritual, kebijaksanaan, dan kepemimpinan atau wibawa. Memerintah selama lebih dari 1 abad di era abad pertengahan adalah sebuah keajaiban tersendiri. Dalam tradisi Sunda, umur panjang ini dianggap sebagai bukti spiritualitasnya yang sangat tinggi. Beliau dikenal sebagai raja yang tapa di Bali Batlari atau bertapa di atas tahta. Artinya, meski menjadi penguasa duniawi, hatinya tetap suci dan dekat dengan Sang Pencipta.
Singkatnya, kesaktian Prabu Wasdukencana bukan terletak pada kemampuannya menghilang atau mengeluarkan petir, melainkan pada kesaktian budi pekerti, umur panjang, dan kemampuannya memakmurkan tanah Sunda selama 1 abad penuh. Pada akhirnya, sejarah mungkin merupakan nama-nama mereka dalam buku pelajaran. Namun, jejak-jejak kesaktian, kebijakan, dan darah para penguasa bayangan ini akan tetap mengalir di tanah Nusantara. Dari kelima raja tadi, sosok mana yang menurut kalian punya kesaktian yang paling tidak masuk akal? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe agar kita bisa terus membongkar rahasia sejarah yang sengaja disembunyikan. Dan sampai jumpa pada video misteri berikutnya.